Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Panca Kirana Rizaldi dengan NIM D10412310077 akan membahas salah satu konsep penting pada pemrograman berorientasi objek, yaitu atribut built-in dalam kelas, baik dalam bahasa Python maupun Java. Tujuannya adalah agar dapat memahami bagaimana struktur internal kelas bisa diakses dan dimanfaatkan terutama saat debugging atau mengembangkan sistem yang kompleks. Pertama, mari kita lihat bagaimana Python menangani atribut-atribut khusus pada kelas. Atribut ini otomatis tersedia begitu kita mendefinisikan kelas. Ditampilkan sebuah kelas sederhana bernama pegawai, di mana kelas tersebut terdapat dua atribut yaitu nama dan gaji yang diinisialisasi melalui konstruktor init. Pada baris ke-11, perintah pegawai.dict digunakan untuk mengakses atribut built-in dict, di mana atribut ini adalah sebuah dictionary yang menyimpan semua atribut dan metode kelas. Outputnya berupa informasi lengkap seperti modul, yang menunjukkan kelas ini ada di modul utama main. Lalu ada first line nano yang menandakan baris pertama kelas, lalu ada doc yang berisi dokumentasi kelas, lalu ada init sebagai referensi ke konstruktor, dan atribut lain seperti dict dan wcref yang terkait manajemen atribut dan memori. Lalu pada baris ke-16, pegawai.doc menampilkan dokumentasi kelas yang ditulis sebagai docstring, yaitu ini adalah kelas pegawai. Output ini membantu memahami tujuan kelas tanpa membuka kode. Pada baris ke-21 menggunakan pegawai.name, di mana kode tersebut untuk menampilkan nama kelas. Hasilnya yaitu pegawai. Berguna untuk misalnya logging atau debugging. Lalu ada di baris ke-21 itu ada pegawai.modul, menunjukkan nama modul atau file tempat kelas, didefinisikan yaitu di main, menandakan kode ini merupakan program utama yang dijalankan. Lalu terakhir baris ke-29, yaitu pegawai.basis, di mana kode ini menampilkan kelas induk dalam bentuk tuple, karena kelas ini tidak mewarisi kelas lain. Outputnya adalah kelas objek, yang berarti pegawai otomatis mewarisi dari kelas dasar Python object. Lalu pada bagian kode Java, kita memiliki kelas yang juga diberi nama pegawai. Di dalam kelas ini terdapat dua atribut private, yaitu nama bertipe string dan gaji bertipe double, yang merepresentasikan identitas dan penghasilan dari seorang pegawai. Untuk mensimulasikan konsep docstring seperti di Python, sebuah atribut static final bernama doc didefinisikan dengan nilai, yaitu ini adalah kelas pegawai. Hal ini tidak umum dalam program bahasa Java, karena Java tidak memiliki built-in docstring seperti pada Python. Namun, pendekatan ini cukup efektif untuk tujuan pembelajaran atau dokumentasi manual. Pada bagian main, kita mencoba meniru perilaku atribut dict pada kode Python sebelumnya, yaitu dengan menampilkan seluruh atribut dalam kelas menggunakan refleksi, yaitu java.lang.reflect. Perintah pegawai.class.getDeclaredFields digunakan untuk mendapatkan semua atribut yang dideklarasikan di dalam kelas, termasuk atribut private. Melalui perulangan for, setiap nama atribut akan dicetak ke layar. Hasil yang ditampilkan menyerupai daftar atribut dalam dict pada Python. Misalnya, doc, nama, gaji. Output ini mirip dengan atribut dict pada Python yang menyimpan semua atribut dan metode dalam bentuk dictionary. Hanya saja, di Java kita harus menggunakan refleksi untuk mengaksesnya. Selanjutnya, program menampilkan atribut doc yang berfungsi sebagai dokumentasi kelas serupa dengan atribut doc pada Python. Outputnya adalah ini adalah kelas pegawai, yang merupakan isi dokumentasi singkat tentang kelas tersebut. Untuk menampilkan nama kelas, program menggunakan pegawai.class.getSimpleName.
yang outputnya adalah pegawai. Output ini setara dengan name di Python yang menampilkan nama kelas sebagai string. Lalu, atribut modul di Python disimulasikan dengan pegawai.class.getPackage di Java. Karena kelas didefinisikan tanpa package khusus, hasil yang ditampilkan adalah package. Menandakan kelas berada di package default atau tidak memiliki package yang dideklarasikan secara eksplisit. Terakhir, program menampilkan superclass dari kelas pegawai menggunakan pegawai.class.getSuperClass karena kelas ini tidak mewarisi kelas lain secara eksplisit, di mana outputnya yaitu kelas java.lang.object, yang menandakan bahwa kelas pegawai secara default mewarisi dari kelas objek, sama seperti kelas Python yang mewarisi dari objek. Nah, itu tadi penjelasan mengenai atribut built-in dalam kelas, baik di Python maupun di Java. Dengan memahami konsep ini, kita jadi tahu bagaimana cara melihat struktur internal dari sebuah kelas dan bagaimana informasi tersebut dimanfaatkan saat membangun program. Saya, Panca Kirana Rizaldi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan dalam menyimak video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.